Jadi kalian itu beranilah tegas untuk menyadarkan Mas Sulis untuk rajin kerja, Kalau Mas. nanti Nah, gitu loh, Sela ya. Jadi begini, Mas, tolong Mas, orang lain saja mau bantu kita, Mas. Masa sampean nggak mau bantu adik-adikmu? Bunda minta kerjasamanya kalian untuk menekan Mas Sulis agar juga mau kerja, nggak males gitu. sebenarnya kita bisa kalau dia nggak main tangan. Loh, dia main tangan? Dan Kurang ajar ya. Gini, mulai sekarang kalian kalau sampai ditangani Mas Sulis, bilang sama Bunda sama Mas Bobi, aku tak sama Mas Bobi kesini, ya. Kalian nggak perlu takut. Kalian mengakui Mas Sulis sebagai saudara kandung, kuwi wis beruntung loh dia. Wong dia anak angkat, tapi kalian itu mau mengakui sebagai kakak loh. Gitu kan, kalian sudah baik gitu loh. Makanya kita itu juga piye ya Nduk, kayak Bunda itu kalian cewek kepikiran gitu loh, kepikiran banget, apalagi Mas Suli suka mabuk, itu yang yang menghantui pikirannya Bunda itu. Oh jenenge lek mabuk itu kan ngawur, kadang pikirannya nggak sehat, ngawur. Terus kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat ketiga anak yatim yang telah saya temui dalam keadaan belum makan saat itu, dan juga rumahnya yang gelap gulita karena tidak ada aliran listrik di dalamnya, dan mereka semuanya sering tidak bisa makan dan juga minumnya hanya dari air PDAM lewat keran, teman-teman. Nah, dari salah satu anak tiga ini ada yang mengalami atau menderita disabilitas, teman-teman. Sulitnya berjalan sehingga menghambat aktivitas anak tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan rezeki dan bisa membelikan kursi roda. Ya, ini akan kita serahkan kepada anak tersebut. Hari ini namanya Wina. Bagaimana proses serah terima kursi roda untuk Wina? Semoga Wina senang ya teman-teman mendapatkan rezeki ini. Mari ikuti saya. Jadi teman-teman untuk menuju ke rumah Wina dan ketiga anak yatim ini kita tidak bisa membawa kendaraan roda 4 sehingga kita harus berjalan dan memarkir mobil kita di luar gang dan kita berjalan menuju ke rumahnya. Nuwun sewu. Tutupan ya, kok tutupan ya hari ini. Assalamualaikum. Wis maem, Nduk. Wis maem. Oh, alhamdulillah. Wis maem. Jadi ini biasanya pertama saya datang ada Mas Sulis yang anak pertama, tapi alhamdulillah rupanya Mas Sulis mau kerja hari ini sehingga yang di rumah cuma anak dua ini, Wina dan Sela. Masya Allah. Nah ini mulai petang ya teman-teman, karena memang listriknya tidak nyala, mulai petang ya. Saya ingin situasinya kalau gelap kayak apa ini ya Allah. Ini enggak mandi ya. Si Wina ayo situ aja Duk, kan kemarin Bunda belum tahu Duk. Ya Allah, ini foto almarhum bapak ibunya Wina dan Sela, teman-teman. Ini kalau almarhum bapak namanya siapa, Duk? Mu'anam, Pak Mu'anam almarhum. Terus ibu namanya Susia. Masya Allah.
Semoga husnul khotimah Bapak Ibu. Ini anak-anak sudah ketemu sama orang-orang baik, semoga nanti ke depan bisa hidup lebih baik gitu. Jadi hari ini sudah makan, yang nganter tetap dari Bu Dewi ya. Bu Dewi itu yang tempo hari teman-teman waktu kita di sini, Bu Dewi ke sini itu adalah salah seorang guru SMP di Kecamatan Boyolangu yang peduli. Padahal rumahnya ya lumayan agak jauh, ada beberapa rumah dari sini. Jadi di sini yang peduli cuma Bu Dewi aja. Jadi lingkungan di sini ya, tapi mungkin karena memang faktor ekonomi, melihat dari rumahnya orang sekitar juga sederhana-sederhana, mungkin ya karena rezeki mereka terbatas sehingga tidak bisa berbagi pada anak-anak. Ya Allah. Nah, ini Bina. Masya Allah. Seger, Nduk. Alhamdulillah. Ya Allah, sampean diopeni Bu Dewi ya Nduk ya, banggaan alhamdulillah. Ya iya. Heeh. Jadi semalam yang nganter makanan ya Bu Dewi. Terus pagi tadi lah iya, berarti kan tetap Bu Dewi. Terus ini tadi siang. Tadi pagi. Oh, ya pagi nganternya, terus nanti buat makan sehari. Terus hari ini Mas Sulis mau kerja. Ya. Ini badan Iya. Kemarin sudah kerja. Nduk, aku mau kamu jujur, sejujur-jujurnya mumpung juga nggak ada Mas Sulis ya. Karena simpang siur apa yang Bunda terima itu. Informasinya yang jual barang itu kan Mas Sulis, itu Mas Sulis apa Pak Lekmu? Bunda pengen kejujuranmu. Kemarin kan pas ada Mas Sulis, aku takut kalian takut sama Mas Sulis. Yang jual barang-barang itu siapa? Bener Pak Lek ya. Jadi juga kalau yang ada yang loh, kan sesuai penglihatan kalian yang jual siapa? Pak Lek. Nah, jadi takutnya gini loh, takutnya orang itu memfitnah gitu, seolah-olah yang menghabiskan harta ini masmu gitu loh. Ya kan takut kemarin kamu nggak jujur karena ada emas, mungkin takut dimarahi ya. Tapi kan kali ini kan kalian tak suruh jujur. Jadi yang memang yang jualin itu bukan Mas Sulis tapi Pak Lekmu. Tapi ada sebagian kecil yang kalian jual sendiri memang buat biaya makan gitu. Jadi tidak semua barang yang kalian jual buat sehari-hari makan lah, pokoknya bertahan hidup. Jadi sebagian barang itu kalian jual untuk bertahan hidup. Terus sebagian besar memang banyak dijual Pak Le. Terus informasi di luar, Nduk. Ini kan rumah ini sengketa. Di luar ada suara sengketa. Nah, ternyata ceritanya kalian kan sekarang itu bukan sengketa tapi sertifikat sudah diamankan Pak D. Ya. Dulu memang rebutan antara saudaranya ibu kan itu. Tapi yang benar adalah sertifikat sudah diamankan Pak D-nya. Nanti ketika sela usia 17 tahun teman-teman itu janjinya Pak D-nya itu diberikan. Nah, nanti kita terus kawal, kita bantu kalian agar supaya hak kalian itu kalian benar-benar dapatkan, kalian dewasa dan mandiri gitu loh. Terus kemarin kan Bunda kesini dan kemarin ternyata mic-nya Bunda itu mati. Aduh, jadi nggak bisa. Jadi suaranya itu timbul tenggelam, nggak ada suara sama sekali. Jadi kemarin Bunda itu kesini kan memberi pengertian kalian bahwa di panti asuhan itu nggak dibuang. Terus ini pihak yayasan yang kita titipi kalian yang mau menerima kalian, menampung kalian itu kan menunggu terus. Lah itu kepastiannya gimana? Mas Sulis, Pak D itu jadinya mengizinkan atau tidak? Sebenarnya dari kita pribadi juga iya.
nggak ada yang mau. Oh, jadi memang anak dua ini tidak ada yang mau teman-teman. Jadi bukan karena dilarang ya. Dok, Sebenarnya semuanya ya dilarang, tapi kita berdua juga tidak mau. Kenapa, Dok? Alasannya apa? Coba jujur aja. Takut kenapa gitu? Coba. Alasannya apa? Nggak apa-apa, jujur aja sama Bunda, nggak masalah, Sela. Kenapa? Takut kenapa? Ini kalian masih batuk-batuk loh. Masih minum obat nggak? masih kemana-mana minum obat Apa? Yang dermapolin. oh iya, enak kan itu, langsung bisa tidur gitu. Kan ya, tapi harus anu loh, rutin loh minumnya. Nanti sampai 5 hari atau seminggu baru lepas kalau udah sembuh. Nah, gimana? Maksudnya kenapa nggak mau tinggal di panti asuhan itu, kenapa gitu, Nduk? Kayak nggak nyaman aja putra hari, kayak gimana maksudnya ya walaupun kita belum nyoba saya belum nyoba tapi kita udah ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu. Jadi punya perasaan takut nggak nyaman tinggal di panti asuhan. Gambarannya kayak apa sih di panti asuhan? Coba, kalian kan belum tahu. Gambarannya kayak apa coba? Kok sampai takut gitu loh? Gambarannya gimana? Nanti aku di sana gimana? Kan mesti gitu perasaannya. Ada nggak? Iya kan? Ketakutan gimana? Nggak apa-apa, Bunda, jujur aja. Ya pokoknya kayak kalau gambarnya di sana nanti gimana jelas nggak kepikiran sampai ke sana. Tapi kalau boleh jujur emang ya nggak mau aja gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi Wina sama Sela memang berat untuk tinggal di panti dan memilih di rumah yang ini sudah mulai gelap. Bunda aja kalau di rumah lampunya mati susah, Nduk. Sedih gitu. Kalian udah katakan menjalani 1 bulan, ya 1 bulan, menjalani 1 bulan. Kemarin listriknya itu sudah saya cek di aplikasi teman-teman, tapi di situ keterangannya sudah terbayar. Mungkin itu karena harus datang ke pihak PLN. Jadi iya, jadi di aplikasi nggak keluar, nggak bisa. Tagihannya berapa udah nggak bisa. Tulisannya sudah terbayar, padahal kan kalian jelas diblokir belum bayar, tapi di aplikasi Bunda cek belum terbayar, berarti ya memang harus datang ke PLN gitu ya. Coba, soalnya Bunda beberapa hari kan juga keluar kota, jadi belum sempat bisa bantu ke PLN. Terus lagian kemarin saya juga sempat sakit loh Bunda, mahnya kambuh, mana lagi sendinya ini sakit ya, usia sudah hampir 50 tahun, jadi ya sendi udah mulai mengganggu. Nah, jadi kalian, oh iya, terus kalau Bu Dewi, tapi Bu Dewi itu tiap hari ngirim makan ya? Tiap hari? Ada jeda enggak? Enggak selalu. Oh, enggak selalu. Oh, ya mungkin tahu kali kondisi kalian. Terus Mas itu kalau kerja, kan informasinya dibayar 50.000. Iya. Bunda ini kemarin juga komunikasi sama majikannya Mas Sulis itu. Katanya kalian pernah terlantar sampai jam 12 nggak makan ya? Karena Mas Sulis mabuk ya? Terus Mas Sulis katanya dihajar sama Mas Bobi ya? Jujur ya Allah. Iya, jadi ini sampai adik nangis-nangis. Jadi kalian dari pagi sampai jam 12 nggak makan? Sama sekali enggak. Itu sudah kejadian 1 kali atau berkali-kali? Ya Allah teman-teman, jadi anak 2 ini sering terlantar nggak makan sampai jam 12 malam. Terus nggak mau kerja. Karena Mas Sulis nggak mau kerja. Tadi aja sempet. Oh, jadi memang males-males gitu ya. Gini-gini, ini mumpung Mas Sulis nggak ada. Sejak Bapak Ibu ada, itu Mas Sulis apa manja? Termasuk apa manja? Nggak kerja? Nggak manja, tapi malas kerja. Oh,
sebenarnya sama bapak ibu nggak dimanja, cuma memang males kerja, nggak pernah bantu bapak ibu waktu itu. Waktu gede itu loh, waktu bapak ibu masih ada itu nggak pernah bantu-bantu. Sampai dihajar habis-habisan sama bapak. Ya Tapi Allah. nggak mau kerja. Heeh. Dulu sempat pas waktu bapak nggak ada diambil, maksudnya kayak dikerja tempatnya Mas Bobi itu. Kerjanya Mas dikasihkan ke ibu, soalnya Mas sering kayak Bobi itu gini-gini, pokoknya ngejelek. Oh, malah menjelekkan Mas Bobi, padahal Mas Bobi itu bener orangnya bertato tapi baik, maksudnya memberi lapangan pekerjaan ke Mas Sulis. Biasanya pulangnya jam berapa? Habis maghrib, kalau nggak habis maghrib sisa. Oh, jadi pulangnya kalau nggak habis maghrib, habis isra. Lah waktu itu kalian nggak makan sampai jam 12 malam, terus telepon Mas Bobi gitu? Ya, saya pikir Mungkin di sana gitu ya. Telepon. Heeh. Ternyata orangnya tidur. Ya, Tidur di mana? Maksudnya Mas Bobinya itu lagi tidur pas ditelepon. Sebenarnya nggak enak, udah jam 12 kok telepon. Tapi bener. Kan Ya piye kondisinya kalian kelaparan? Terus terus akhirnya telepon. Bilang, Dombes mau wis pulang. Panggilannya kan Dombes. Dombes mau wis pulang. Jam setengah 9 malam, jam 10 atau setengah 9. Akhirnya saya cerita ke Mas Bobi. Curhat lah. Terus akhirnya Mas Bobi kesini bawa nasi. Ya Allah. Akhirnya dicariin ke tempat temennya yang lain. Ternyata mabuk di sana. Nggak ada. Oh, terus? Nggak ada, terus pulang. Terus Mas Bobi pulang ke sini, ditungguin sampai pulang. Orang yang pulang diajar. Ya Allah. Tangisin sama ini. Aku wis. Tapi gimana ya, Nduk? Mas Sulis itu usia 30. Kalau males kerja, dia mau jadi apa? Mau jadi gelandangan. Gitu loh. Makanya kemarin Bunda kan agak keras sama Mas Sulis. Mau jadi apa? Usia 30 loh. Belum punya apa-apa. Motor aja nggak punya. Tapi males kerja. Gitu loh. Mas Bobi itu teman Bunda, jengkel juga, sering cerita gitu loh. Ya Allah. Kalau si Wina kan memang keadaannya seperti ini, jadi mau cari kerja di orang kan ya susah ya. Susah, terus Sela mau kerja usianya masih di bawah umur. Kalau bukan dia siapa? Maksudnya kayak gimana? Kalau dia enggak kerja kita. Lah iya, kalau enggak mas kalian yang cari makan. Ini tadi sudah hampir males enggak kerja. Iya, terus akhirnya dijemput sama Mas Bobi. Lah iya, Mas Bobi tetap baik loh mau jemput ya, karena memang enggak ada kendaraan ya. Sebenarnya gimana? Mas Bobi kan kayak aku menyang mama, enggak nyang mama wis bener Mas Bobi itu karena kasihan sama kalian, terus memberi lapangan pekerjaan ke Mas Sulis. Tapi Mas Sulis itu ya muales di sana katanya Yoan. Terus itu kalau jalan kaki misalkan ini kalau nggak dijemput Mas Bobi, Mas Sulis jalan kaki ke rumahnya Mas Bobi apa jauh, Nduk? Enggak. Lah iya kan deket toh. Lah iya, berapa ratus meter dari sini Mas Bobi rumahnya? Bunda belum tahu soalnya. Masa sekilo? Sampai sekilo. 500 meter ya, 500 meter ya. Tapi namanya kalau masih, apalagi kan cowok masih sehat, kuat, jalan kaki aja loh 500 meter aja yo, nggak apa-apa. Ketemu rajinnya itu jam 8 udah sampai sana. Pas kebetulan pas rajin. Iya. Tapi itu jarang-jarang. Ya Allah. Jadi ini teman-teman keputusannya. Jadi kamu sudah jawab ke Bu Dewi bahwa nggak mau ke panti. Ini jadi teman-teman, ini yang kabar kita tunggu-tunggu dari kedua anak ini, ternyata memang nggak mau tinggal ke panti asuhan karena merasa kurang nyaman. Mungkin bayangannya gimana, anak-anak ini nggak mau mengutarakan ke saya, yang jelas nggak mau ke panti. Jadi ya gimana ya. Ya kita nanti bantu semampunya, semoga Bunda bisa bantu kalian. Nah ini ada rezeki
kursi roda buat aktivitas si Wina. Tolong ini diterima ya, Nduk. Dijual kan? Kan aku nggak boleh pulang ke rumah. Kunci dibawa Sama Pak Likmu. Tahu-tahu saat aku pulang sama Mas dibobol, alatku hilang semua Bun. Alah, jadi dulu itu juga Wina punya beberapa alat. Tapi karena kasus yang paling kenapa? Kebelet. Jadi karena alatnya yaitu waktu proses Pak Liknya jual-jual barang itu, jadi ikut alatmu jalan, bantu jalan itu ikut nggak ada, alias entah kemana gitu ya, barangkali juga terjual juga atau dibuang atau kemana nggak tahu. Yang penting kalian memang tidak diinginkan masuk ke rumah ini lagi sama Pak Likmu gitu kan. Kunci dibawa, kalian nggak bisa masuk. Jadi dulu sempat dobrak nih. Bukan didobrak, sama Mas dipanjat. Dipanjat. Terus ini dibuka paksa. Enggak, dikunci. Kebetulan dikunci. Jadi bisa masuk. Jadi bisa masuk. Ya Allah. Yang dikunci yang depan. Wis paham aku apa yang diminta ini, paham. Coba nanti kita ini. Kita ini ya. Ini ya, Nduk ya, diterima ya, Nduk ya. Terima dulu ya, Nduk ya. Coba. Coba diterima dulu aja nanti biar. Gimana ya? Gak bisa. Iya. Nah. Nih, coba berdiri ke sini dulu. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit, Dok? Enggak. Sini Nak. Saya dulu, gini aja dulu. Gini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti plastiknya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ternyata sulit juga ya, Ndek ya. Masyaallah. Iya ya. Ya. Masyaallah. Nyaman, Dok? Nyaman. Ini tetap sebenarnya ini tetap diperlukan ketika kalian mau pergi kemana-mana, itu tidak sulit gitu. Tetap ini bisa diperlukan ini. Kalau pergi kemana-mana kan darurat gitu. Baru nanti kalau sudah memerlukan alat bantu yang itu tadi yang kamu maksud, baru pindah ke situ gitu. Ya tetap butuh yang ini. Sudah Bun, bisa. Bisa. Aku tidak jatuh. Enggak bisa. Sebenarnya bisa, 1-2 langkah bisa. 1 meter 2 meter. Ini sekarang jam 5. Ini jam 5 aja suasananya sudah mulai gelap, juga panas. Bayangkan kalau kita di rumah itu nggak pakai kipas, nggak pakai AC, kita mengeluh teman-teman. Sedangkan di sini Wina, Sela, di sini tanpa penerangan, tanpa ada kipas angin, apalagi AC, itu hanya sebatas mimpi. Karena barang-barang di rumah sudah nggak ada sama sekali. Ini jam 5 teman-teman, sudah gelap seperti ini. Bayangkan kalau kita semakin malam di sini, bagaimana kondisi. Saya nggak bisa membayangkan, kita PLN aja, kita ada perawatan dimatikan aja, waduh kita sudah menghujat PLN
nggak karu-karuan, padahal itu untuk perawatan di daerah yang mana yang perlu ada perawatan. Kita dimatikan jam 9 pagi sampai jam 4 sore aja kita sudah banyak mengeluh, dan usaha-usaha juga berhenti karena semuanya kan tergantung dengan listrik, usaha-usaha minuman dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sebulan kondisinya seperti ini. Nah, ini Wina alhamdulillah hari ini masih bisa mandi segar teman-teman, tapi ini sudah 3 bulan nunggak PDAM-nya. Ya, semoga saja PDAM masih memberi luang waktu untuk pembayaran sehingga tidak segera diblokir kayak PLN. Jadi Wina, Sela juga masih bisa mandi dan lain sebagainya. Coba Wina, ini Bunda kemarin ada yang lupa tanya. Menurut informasi dari Bu Dewi dan Mas Bobi, kalian selama ini minumnya pakai air keran PDAM. Iya. Bener, Dok? Iya. Ini teman-teman, karena di rumah tidak ada kompor, tidak ada alat apapun untuk memasak air, juga uang untuk membeli air minum yang sehat. Akhirnya Wina, Sela, dan kakaknya Sulis itu minumnya pakai air keran dari aliran PDAM. Itu sudah sejak lama? Sudah sekitar 5 bulanan mungkin. Minum air keran PDAM sudah 5 bulan, sekitar 5 bulan. 5 Jadi bulan atau 6 bulanan. 5 sampai 6 bulanan minum air dari keran PDAM, teman-teman. Kalau ada, maksudnya kalau ada rezeki kita beli 1 botol itu, 1 botol aqua. Itu dalam arti kalau ada rezeki baru bisa beli 1 botol air mineral di warung atau toko. Itu uang dari mana? Contohnya kayak mungkin dikasih Mas Bobi. Terus kemarin Mas Bobi sama kemarin lusa atau kapan Mas Bobi sempat kesini sama teman-temannya. Masya Allah. Beliau ngasih cemilan sama air. Masya Allah. Terima kasih ya Allah telah mendatangkan orang-orang baik. Terus terang, beberapa hari yang lalu saya kesini. Dan sekarang saya bisa ke sini membawa kursi roda untuk Wina. Itu saya di rumah kepikiran banget. Kepikiran anak-anak gimana makannya. Padahal waktu saya ke sini itu kalian belum makan jam 1 siang. Terus mendapatkan informasi sering makan. Jangan nangis, Bu. Ada apa-apa. Kepikiran saya waktu itu. Terus hari ini memang saya lagi nunggu kursi rodanya datang, dan alhamdulillah kursi rodanya datang, saya bisa ke sini. Dan hari ini memang saya nggak bawa makanan teman-teman. Kasih. Alhamdulillah masih dikasih pertolongan juga, tapi memang kalau untuk di panti belum bisa. Saya membayangkan belum tentu saya sekuat kalian. Kalau berada di posisi kalian, saya belum tentu bisa sekuat kalian. Bahkan saya nangis aja udah nggak boleh sama si Wina. Padahal Wina juga mau ikut nangis ini teman-teman. Semoga Bunda bisa terus membantu ya Dek ya. Dulu sempat waktu awal-awal itu nggak ada, terus banyak masalah. Justru kita sempat ngerasa nggak kuat, tapi kita selalu kalau Allah kasih ujian gini berarti kita bisa. Allah lagi nyiapin bahagianya kita, tapi bentar kita dikasih ujian dulu. Nggak ada pemikiran
nanti malam gimana nantian, tapi alhamdulillah selalu ada. Kalau enggak selalu ada rezeki walaupun cuma buat makan, selalu ada. Enggak. Yang paling maksudnya yang paling Bunda sesali sendiri adalah ketika keluarga yang namanya saudara justru nggak ada yang peduli. namun malah orang lain yang peduli ya. Itu ya. Terus ini Pak D-nya nggak pernah datang ke sini sama sekali. Jadi Bunda kemarin itu kayak ada feeling Dok, kayaknya kamu itu nggak mau ke panti itu bukan karena dilarang Pak D, tapi karena memang hanya alasan saja gitu, bener kan? Ya karena memang kalian nggak mau ke panti, jadi ya gimana ya teman-teman, kalau memang anak-anak ini nggak keberatan datang kita bawa ke panti, ya kita gak bisa maksa karena kalian juga sudah gede, bukan anak yang masih balita yang bisa kita gendong kita bawa ke panti asuhan. Ya kalau memang, tapi tetap Bunda tetap memohon kalian bisa membuka hati, berlapang dada suatu saat, tidak hari ini, tidak besok, mungkin suatu saat nanti kalian mau, tetap pintu panti asuhan yang akan menampung kalian tetap terbuka dan Bunda tetap siap membantu mengantarkan kalian ke sana ya. Nanti Bunda lambat laun mungkin akan bantu sedikit-sedikit, mungkin alat masak nasi sama masak air, tapi ya janji nggak boleh dijual. Dalam keadaan apapun nggak boleh dijual. Karena apa? Karena ya itu untuk kelangsungan hidup kalian. Misalkan nih Bunda mau belikan magicom gitu, ya jangan dijual gitu loh. Kalau kepepet ya jangan dijual ya. Kalau kepepet ya kerja gitu. Masnya dipaksa untuk kerja, Mas. Nggak bisa makan piye ya harus kerja gitu ya. Gitu. Apa ya, saya sampai bingung mau ngasih solusi kerja apa. Kondisi kamu seperti ini, terus Sheila, tapi mungkin bisa ya usaha kecil-kecilan gitu ya, jualan apa gitu ya. Nantilah Bunda pikirkan. Ini Sheila ke belakang. Sheila ke belakang lagi mules. Gimana? PR pertamanya listrik ini. PR. Iya, Listrik. Iya. Kalau ada listrik kan nggak gelap. Iya. Iya ya. Kalau kita belikan magicom sedangkan listriknya nggak nyala ya nggak bisa. Jadi ya coba nanti kita langkah pertamanya adalah listrik. Kita besok atau lusa datang ke PLN untuk menanyakan berapa tagihannya, karena memang apa ya, kita cek di aplikasi tidak bisa, udah ditolak, keterangannya sudah terbayar begitu. Atau nanti kalau sudah di PLN coba kalau misalkan ini tegangannya 1300 diturunkan ke 450. Itu sudah 450. Sudah 400. Jadi tegangannya cuma 450, sebenarnya sangat ringan. Iya. Ya cobalah Dihidupkan dulu. Jadi iya. nanti bulan ini biar enggak. Entek baterainya. Sheila, sini Dok. Bunda mau pulang, mau maghrib soalnya. Sik, mosok ngengeki suwi. Ya Allah. Ya Allah, Dok. Alhamdulillah. Ki mang yo sak segone ngono. Untuk berdua. 3. Berangkat jam 11. Ini tadi hasilnya belum. Sini, Dok. Tinggal 2 nanti paling nunggu Mas pulang. Dok, jadi begini,
Bunda tetap berharap suatu saat kalian berlapang hati, berlapang dada mau tinggal di panti asuhan. Tidak hari ini, tidak besok, mungkin suatu saat. Jadi pintunya panti asuhan tetap terbuka menerima kalian. Jadi suatu saat kalau kalian memang sudah mungkin mendapatkan hidayah dari Allah, dibukakan pintu hatimu mau ke panti asuhan, mungkin saja ya. Tapi ini kok bunyi ya listriknya? Enggak tahu. Ini listrikmu? Iya. Iya. Dulu Dulu sempat mau kan dibeli mau mau beli token token tapi nggak bisa. Iya kan dikunci, digembok. Jadi ini belum token. Sudah. Udah toh, iya iyalah ya. Tinggal Sudah, diurus tapi dulu nggak bisa karena ada tagihan yang sebelumnya yang belum dibayar. Ya gini, jadi nanti Bunda bantu sedikit-sedikit ya Nduk ya, karena juga Bunda juga banyak kebutuhan lain dan juga banyak orang yang masih harus ditolong. Nanti ya Bunda akan bantu sedikit-sedikit. Mungkin besok Bunda mau ke PLN mau nguruskan ini supaya bisa nyala bagaimana. Tapi yang jelas nanti Bunda minta apa ketegasan kalian untuk Mas. Siapa? Untuk Mas Sulis. Namanya siapa sih? Sulistiono. Tio, oh namanya Sulistiono. Jadi kalian itu beranilah tegas untuk menyadarkan Mas Sulis untuk rajin kerja, Kalau Mas. nanti Nah, gitu loh, Sela ya. Jadi begini, Mas, tolong Mas, orang lain saja mau bantu kita, Mas. Masa sampean nggak mau bantu adik-adikmu? Aku Mas, seandainya aku sudah bisa kerja Mas, mungkin aku nggak minta bantuan sampean. Ya, bilang gitu ya. Tapi berhubung aku kerja ya masih kesulitan karena masih di bawah umur Mas. Tolonglah Mas Sulis bekerja dulu sampai aku siap bekerja. Gitu ya. Tolonglah Mas. Nanti kalau misalkan PLN sudah kita buka, ya sudah bisa kita buka blokirnya, sudah nyala, jangan terus tidak ada tanggung jawab bayar bulanannya. Mas Sulis harus kamu tekan, beri pengertian Mas, ojo ngerepot nih terus Mas, itu biar Mas Sulis ada kemandirian, nggak males kerja gitu loh Nduk, maksudnya ya kita bantu itu ikhlas Nduk, tapi juga kalau sama Mas Sulis itu kan sudah bukan dewasa lagi loh, umur 30 itu wis tua, hampir menuju tua gitu loh. Jadi dia harus dipaksa untuk hidup otaknya gitu. Untuk bertanggung jawab pada kalian ini loh. Itu Nduk ya, gak apa-apa kamu bilang. Misalkan kok kamu diwolok-olok Bobi, oh sama tak ada Bu Dewi sama Bunda Ani. Gitu gak apa-apa. Aku karo iya aku nanti sama Mas Bobi yang kesini gitu ya. Loh ini nek dikasih lampu masih bisa nyala kan? Masih bisa. Iya. Ini sini misalkan dikasih lampu masih bisa nyala. Sing ruang tengah ini masih itu yang ini loh. Yang ini loh Nduk, setelah elastiknya nyala dia juga bisa nyala, maksudnya salurannya tidak mati gitu. Berarti kan masanya harus pakai Gitu ya Nduk ya. Jadi Bunda minta kerjasamanya kalian untuk menekan Mas Sulis agar juga mau kerja nggak males gitu. Sebenarnya kita bisa kalau dia nggak main tangan. Loh dia main tangan? Kurang ajar ya. Gini mulai sekarang kalian kalau sampai ditangani Mas Sulis bilang sama Bunda sama Mas Bobi, aku tak sama Mas Bobi kesini ya. Kalian nggak perlu takut, kalian mengakui Mas Sulis sebagai saudara kandung, kuwi wis beruntung loh dia, wong dia anak angkat, tapi kalian itu mau mengakui sebagai kakak loh gitu kan, kalian sudah baik gitu loh. Makanya kita itu juga piye ya Nduk, kayak Bunda itu kalian cewek kepikiran gitu loh, kepikiran banget, apalagi Mas Sulis suka mabuk, itu yang yang menghantui pikirannya Bunda itu. Oh jenenge mabuk itu kan ngawur, kadang pikirannya nggak sehat, ngawur
Terus kalian kalau ditekan, diancam gimana kan? Kalian pokoknya jangan takut. Aku nggak mau kalian takut sama Mas Sulis. Jangan takut. Kalau aku nggak pernah takut Bu, Mm-mm. sama Mas. Iya. Mas malah takut sama saya. Ya wis bener, bener harus gitu. Pokoknya gak kerja kudu sampean ngelokne tapi sing dewasa ngelokne. Mas, sampean ya orang lain aja mau bantu. Masa sampean itu lo mau terus dibantu? Gitu. Kamu nggak malu tah kalau orang bantu adik-adikmu sedangkan kamu sendiri males. Gitu. Ya harus dikonoknya. Iya harus dikonokne gitu. Soalnya aku just gregetan. Ya iya. Mas Bobi lo gregeten Nduk. Sama Mas Tio lek manggil kan Tio yoan. Itu Tio itu kudu tak antem ya lek ra beneh karo adike. Memang benar Mas Bobi sering datang ke sini itu dia demi kalian, bukan melihat Sulisnya gitu. Sulis males memang. Soalnya pas jam 12 kita belum makan itu Mas Bobi sempat kesini terus ngobrol-ngobrol. Soalnya buka enggak apa-apa, aku malah seneng. Bener. Akhirnya kita terbuka terus sama Mas Bobi orangnya waktu datang ke rumah langsung dihajar. Lah iya. Ya Allah, gelap teman-teman. Punya Ini lilin enggak? gelap. Ada lilin. Habis Habis. Ini lilin juga habis, Nduk. Beli lilin nanti. Beli lilin di tetangga ada. Nanti habis ini beli lilin. Ada Nanti Bunda. dikasih uang Bunda beliau ya. Gini, solusinya jangan lilin terus. Ya mungkin malam ini lilin, semoga besok kita bisa ngatasi PLN-nya ya. Jadi bisa nggak apa-apa wis beli lilin sementara untuk hari ini. Kalau misalkan ya harapan kita PLN bisa kelar besok lah. Bismillah. Ya. Dok, kalian ikut bantu Bunda ya. Maksudnya semoga apa yang dilakukan Bunda prosesnya lancar. Amin. Ya. Itu ya Nak ya. Kita malah makasih banget Bunda sering nengokin ke sini soalnya kayak nemuin figur seorang ibu juga. Terima kasih. Wis gak usah izin, Nak. Gak usah malu mengakui Bunda sebagai ibu ya. Bunda malah senang loh kalian. Beginilah kondisi rumah Wina dan Sela jika petang, teman-teman. Bunda ki mewean. Bunda ki gampang nangis. Kalau nangis, kudu nangis. Ya Allah. Ini sudah mau maghrib, Bunda tak pulang ya, Dok ya. Tak pulang dulu, nanti Bunda tinggali buat beli lilin sama apa ya? Minumnya masih ya. Pokoknya ditinggalin uang. Heeh. Waktu sampai dikasih ini Mas beli rokok. Ya. Jangan sampai dikasih ini Mas buat beli rokok. Mas beli rokok dan beli sendiri. Ben urusannya. Ini jujur nanti dikasih lampu kita nggak akan bilang. Iya. Soalnya nanti kalau bilang takut dia Diminta. malas kerja, nggak mau kerja nanti kalau Iya, kita bener. kalau Berarti gini, Bunda sekarang sudah paham. Misalkan ngasih kalian memang harus sembunyi-sembunyi dari Sulis. iya Itu. soalnya kalau tahu Males nanti kerja. malas kerja tahun ini kan ada uang. Iya. Apa kerja kalau ada uang? Nah, iya, gitu, itu nanti loh. takutnya itu kan aku mau gitu. Gelap ini, gelap semua. Udah, kita pulang dulu ya. Ya Allah. Terasa sesak, terasa pilu. Akhirnya Bunda bisa merasakan apa yang kalian rasakan hari ini aja belum terlalu gelap, masih petang, 5:30 sudah seperti ini, apalagi kalau malam hari. Bunda sudah sangat-sangat bisa membayangkan kalian hidup seperti ini sudah sebulan seperti ini, dan jika ini tidak segera diatasi, aduh ya Allah,
Semoga saja saya bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan PLN. Besok saya akan datang ke PLN Tulungagung untuk berusaha membayar dan membuka blokir listrik ini. Teman-teman, terima kasih hari ini sudah mengikuti perjalanan saya mengunjungi Wina dan Sela. Semoga saja hari ini membawa berkah kebaikan untuk kita semua, baik kita yang berusaha membantu juga anak-anak yang hidup serba terbatas ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memudahkan segala urusan kita, niat baik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.